teman-teman, langsung saja tentang wawasan Nusantara itu terdapat pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, unsur-unsur wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, serta rasionalisasi wawasan Nusantara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian wawasan Nusantara dan hakikat Nusantara. Nah, bahwasannya secara etimologi Nusantara ini berasal dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang memiliki pengertian, pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nah, untuk kata Nusantara ini berasal dari kata nusa yang berarti diapit oleh dua hal. Istilah Nusantara ini juga digunakan untuk kesatuan wilayah perairan dan rangkaian pulau-pulau yang ada di Indonesia, di mana terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, kemudian wawasan Nusantara menurut Lemhanas tahun 1999 bahwasannya wawasan Nusantara diartikan sebagai sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang menitikberatkan persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ketetapan PR tahun 1903 dan 1908 tentang GBHN yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, wawasan Nusantara ini tidak hanya tentang Lemhanas, juga banyak tentang para ahli lainnya. Namun kelompok kami hanya mengambil tentang wawasan Nusantara menurut Lemhanas saja. Nah, selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara merupakan sebuah konsep pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai ide, gagasan, dan cara pandang yang harus dikembangkan melalui berbagai kegiatan. Adapun kompetensi yang komprehensif dari masyarakat tentang tanah airnya akan berdampak positif terhadap rasionalisme suatu bangsa. Nah, hakikat wawasan Nusantara juga merupakan ajaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang kreatif dan juga selalu berinovasi, yang berlaku dan senantiasa bersumber dari nilai dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Nah, itu merupakan pemaparan materi dari saya mengenai pengertian dan juga hakikat tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya ada unsur-unsur wawasan Nusantara dan juga asas wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Kesha Sadmita. Kepadanya disilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur wawasan Nusantara dan juga asas wawasan Nusantara. Ada 3 unsur-unsur dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada wadah atau kontur. Wadah dapat diartikan sebagai tempat dalam berbagai tata laku kehidupan manusia dan bernegara. Wadah bagi bangsa Indonesia adalah sebuah organisasi yang tersusun secara hierarkis yang disebut dengan negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia ini merupakan hasil perjuangan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Yang kedua yaitu ada isi atau konten. Isi dari wawasan Nusantara yaitu implementasi dan pengembangan pengetahuan tentang tujuan dari berdirinya negara Indonesia. Selain itu, penggalian pengetahuan secara mendalam demi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut harus dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat atau konsepsi pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu ada tata laku dan formu. Dalam tata laku ini dapat diukur dari 2 aspek, yaitu ada yang pertama tata laku batiniah. Tata laku batiniah merupakan sebuah sifat yang didasari karakter
Yang kedua yaitu ada tata laku lahiriah. Tata laku lahiriah merupakan sebuah sikap yang dihasilkan dari penggalian pengetahuan mengenai keindonesiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara. Ada 5 asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan atau tujuan yang sama. Berbagai bentuk kepentingan di negara Indonesia harus dilandasi atau mengacu pada keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan mengesampingkan kepentingan individu atau golongan. Yang kedua yaitu ada keadilan. Segala kebijakan atau peraturan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya berdasarkan dari kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai sistem yang diterapkan di Indonesia harus memenuhi rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran dan keterbukaan merupakan modal bagi Indonesia dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan. Yang keempat ada solidaritas. Solidaritas atau kebersamaan merupakan aspek yang penting dalam terwujudnya integrasi bangsa. Rasa solidaritas yang tinggi dapat menumbuhkan jiwa kepedulian masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama yang sehat dalam bingkai kebinekaan sangat penting dalam upaya mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kesha Shanmita yang telah menyampaikan materi mengenai unsur wawasan Nusantara dan juga asas wawasan Nusantara. Untuk selanjutnya ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara dan juga rasionalisasi wawasan Nusantara yang akan disampaikan oleh Muhammad Rio Syarif Fadilah. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat pula dikatakan sebagai konsep pengembangan kompetensi dari bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kesadaran akan cinta tanah air yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun fungsi wawasan Nusantara sebagai membentuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, nasionalisme. Pengetahuan tentang nilai-nilai keindonesiaan sebagai landasan pembentukan kebijaksanaan dan kebijakan, mewujudkan sifat dan sikap yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi atau golongan, membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai filter bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Baik, selanjutnya rasionalisasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara perlu dibentuk dalam sifat dan sikap yang mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun golongan. Ada beberapa bentuk yang berlandaskan implementasi yang berlandaskan konsep wawasan Nusantara, yaitu yang pertama terciptanya kultur yang sehat dan dinamis, yang kedua terciptanya sistem ekonomi yang adil, yang ketiga terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, dan yang keempat terciptanya kesadaran bangsa Indonesia yang kondusif, aman, dan tentram. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah menyampaikan materi mengenai fungsi dan tujuan wawasan Nusantara serta rasionalisasi wawasan Nusantara. Nah, untuk selanjutnya ada materi mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dan juga konsep geopolitik yang akan disampaikan oleh Cindy Fauzia. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berawal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti yaitu dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar.
Sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila memiliki kekasannya sendiri, berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan utuh. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat yang ilmiah. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, sebagai objek filsafat. Objek filsafat yaitu segala yang ada. Objek dari Pancasila yaitu manusia, bangsa Indonesia. Untuk itu, dapat dibuktikan bahwa Pancasila telah memenuhi syarat filsafat ilmiah yang pertama, yaitu Pancasila sebagai objek, di mana manusia atau bangsa Indonesia sebagai objek dari filsafat Pancasila. Yang kedua ada metode filsafat. Metode filsafat merupakan cara berpikir dalam menemukan sebuah hakikat. Dalam hal ini, yang menjadi salah satu syarat metode filsafat yaitu mengenai cara menemukan sebuah hakikat atau metode. Yang ketiga ada filter filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala macam ilmu yang ada di dunia. Karena pada dasarnya filsafat adalah sebuah ilmu berpikir. Yang keempat, sifat universal filsafat. Universalitas di sini dimaksudkan Pancasila berlaku umum dalam artian nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada konsep geopolitik. Para ahli memiliki pengertian tersendiri terkait geopolitik. Yang pertama, pengertian geopolitik menurut Karl Schwarz. Geopolitik adalah sains nasional bagi negara atau sebuah doktrin pada determinisme spasial semua proses politik berdasarkan dasar-dasar geografi yang luas, terutama dari geografi politik. Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy Fauzia yang telah menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai filsafat bangsa dan juga konsep geopolitik. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan materi mengenai ruang lingkup geopolitik dan juga perkembangan geopolitik yang akan disampaikan oleh Risma Siti Salwa. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup geopolitik. Menurut Taylor, geografi politik sebenarnya merupakan ilmu yang mempelajari negara-negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua, yaitu yang pertama, analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya yaitu melalui studi tentang hubungan antara kebijakan energi dan lingkungan. Misalnya, jika sebuah negara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak atau gas alam, kebijakan politik yang diambil terkait dengan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya ini akan memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Dan yang kedua, negara merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda. Yang ketiga ada perkembangan geopolitik. Latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia diantaranya yaitu rasa senasib sepenanggungan karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif.
eksekutif. Dan yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh. Maka pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi dari Deklarasi Juanda sebagaimana berikut yang ada di dalam PPT. Yang pertama yaitu perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. Dan yang terakhir, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satunya, hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menyampaikan materi mengenai ruang lingkup geopolitik dan juga perkembangan geopolitik. Nah, selanjutnya ada materi mengenai konsep geostrategi dan juga latar belakang lahirnya konsep geostrategi yang akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang konsep geostrategi. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah gabungan dari kata geografi dan strategi. Geografi mengacu pada ruang hidup nasional atau wilayah suatu negara. Sementara strategi adalah upaya untuk menggunakan semua sumber daya negara dalam pelaksanaan kebijakan tertentu. Adapun menurut salah satu para ahli yaitu menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik di dalam negeri atau cara negara menggunakan strategi untuk mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua, latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Haguait, tahun 2009, istilah geostrategi pertama kali muncul pada akhir tahun 1930-an hingga awal tahun 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar dari mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari ancaman Nazi Jerman. Alasan utama kemunculan konsep geostrategi adalah yang pertama, istilah geopolitik memiliki konotasi Nazi yang negatif sehingga para sarjana mulai menggunakan istilah yang lebih netral seperti geostrategi untuk menggantikannya. Yang kedua, kemajuan teknologi transportasi seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah cara manusia berhubungan dengan geografi dunia, menjadikan geostrategi semakin penting. Yang ketiga, geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menyampaikan materi mengenai konsep geostrategi dan juga latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Nah, selanjutnya ada materi yang terakhir yaitu tentang tujuan geostrategi dan juga geostrategi negara Indonesia yang akan disampaikan oleh Putri. Kepadanya disilakan. Tujuan strategis memiliki tujuan menurut Kailan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman. Adapun menurut Brokers yaitu tujuan geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik dan berkembang. Dilanjut ke tujuan nasional negara Indonesia sendiri yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Setiwanto dan Jumanta, tujuan strategi dapat diarahkan untuk menegakkan hukum dan ketertiban atau law and order
Kemudian mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran atau welfare and prosperity, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan atau defense and security, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial atau judicial justice and social justice. Kemudian ada ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri atau freedom of the people. Lanjut ke geostrategi negara Indonesia. Tampilan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai tahun 2019, yaitu Strategi Nasional Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang lingkup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan. Kemudian secara universal geostrategis diartikan sebagai arah geostrategis kebijakan luar negeri suatu negara. Dan pengembangan awal geopolitik dan geostrategi negara Indonesia dilaksanakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Nah, itu merupakan pemaparan materi dari kelompok 6 dan juga sudah selesai ya pemaparan materinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silahkan untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya. Baik, untuk Siti Fauzia, dan silahkan Siti Fauzia dulu ya, lalu kemudian nanti Imas. Ini dikarenakan waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, bisa secepatnya gitu. Kita satu pertanyaan langsung jawab saja ya. Hah? Tidak. Iya, silakan Siti. Pandangan tentang wawasan Nusantara dalam Proklamasi 1945. Sekian, terima kasih. Baik. Mungkin siapa yang ingin menjawab? Izin langsung menjawab ya untuk pertanyaan dari Siti Fauzia mengenai pertanyaan adakah pandangan tentang wawasan Nusantara di dalam teks proklamasi 1145 di kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak secara langsung menyebutkan tentang wawasan Nusantara. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam teks tersebut seperti persatuan, kesatuan, dan keberagaman sejalan dengan konsep wawasan Nusantara yang mengedepankan persatuan dalam keragaman suku, agama, bahasa, dan budaya di Nusantara. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah cukup atau ada sanggahan terlebih dahulu? Siti Fauzia, bisa terdengar suara saya? Ya, Apakah cukup? terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Imas, silakan untuk pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Imas Dina Hopipah. Iya, Imas. Apa bedanya antara Pancasila sebagai negara dan Pancasila sebagai sistem filsafat? Terima kasih. Baik, Imas. Sebentar ya. Sebentar ya Imas, kita menentukan siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Imas. Untuk pertanyaan dari Imas, apa bedanya antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sistem filsafat ini akan dijawab oleh Muhammad Rio Syarif Fadila. Baik. Jawabannya dari Pancasila sebagai dasar negara adalah aturan yang harus diikuti oleh seluruh
oleh seluruh warga negara Indonesia, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah konsep dan nilai-nilai yang mengajarkan manusia untuk harmonis dan adil dalam bermasyarakat. Apa jawabannya cukup? Buat siapa tadi? Imas. Buat Imas? Jawabannya cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Iya, Imas. Sama-sama. Satu lagi ya. Ya, Siapa yang mau bertanya? Oh, Lia Amelia, silakan untuk pertanyaannya. ingin bertanya, perkenalkan nama saya Lia Amelia. Mengapa geostrategi Indonesia mewujudkan Bisa diulangi lagi ya? Mengapa geostrategi Indonesia mewujudkan dalam Baik, untuk saya ulangi ya bahwa pertanyaannya yaitu mengapa geostrategi Indonesia diwujudkan dalam ketahanan nasional. Ya. Kita rundingkan dulu ya siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Lia. Untuk pertanyaan dari Lia akan dijawab oleh Salsabila ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lia. Mengapa geostrategi Indonesia diwujudkan dalam ketahanan nasional? Yaitu ketahanan nasional diperlukan untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, dan agama, ketahanan nasional membantu menjaga persatuan dan mengelola keragaman tersebut. Selain itu, ketahanan nasional juga penting dalam menjaga keamanan maritim, melindungi sumber daya alam yang melimpah, serta mengelola hubungan yang dengan negara tetangga. Dalam konteks geostrategi, konsep ketahanan nasional menjadi penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kemajuan Indonesia. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lia yang telah memberikan pertanyaan terakhir kepada kami. Bahwasanya kami membatasi pertanyaan hanya untuk 3 penanya ya, dikarenakan ini roomnya di waktu, takutnya tidak terjawab semua dan nanti terputus di pertengahan presentasi kita. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir gitu di presentasi kelompok 6 dan juga mungkin sedikit mengganggu juga tadi, mohon maaf juga ya. Ada keterlambatan, harusnya kita mulai jam 13.00 tapi kita mulai di 13.30 dikarenakan kita mengalami kendala teknis. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila ada kesalahan dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas rekan-rekan juga yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bisa keluar ya teman-teman semua. Dadah.